Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Karib Yuaniko. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menjadi berkat bagi saudara di mana saudara berada pada pagi hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tumbuhkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu, untuk rahmat dan anugerah. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Allah. Bicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah renungan dengan judul Sebelum Terlambat. Sebelum terlambat. Pengkhotbah 10:18 bilang demikian. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan, tangan bocorlah rumah. Liyun dan Dengyang. Ini namanya bukan nama Indonesia. Liyun dan Dengyang sepasang suami istri dari Tiongkok menikah sejak 2010. Pasangan ini dijuluki pasangan terberat. Kenapa? Karena pasangan suami istri ini kalau digabungkan berat badannya itu bisa mencapai 400 kg. Mereka memang sudah gemuk sejak lama. Mereka mengalami obesitas yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam pernikahan dan beraktivitas. Akhirnya mereka membulatkan tekad untuk menjalani operasi lemak dan bedah usus agar mereka punya kesempatan lebih untuk punya anak. Liyun mengatakan bahwa setelah menjalani operasi mereka akan membeli baju baru dan melakukan foto pernikahan sekali lagi dengan bentuk tubuh yang baru. Memang ada istilah tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tetapi seringkali banyak orang menunggu keadaan sudah sulit, kondisi sudah parah, baru mau ubah. Akibatnya usaha yang diperlukan jauh lebih lama, biayanya jauh lebih besar, dan biasanya kerugian sudah dialami lebih dahulu. Satu kata bijak yang kita suka dengar, bara yang membakar sebuah ladang bermula dari api yang kecil. Sungai mengikis bukit diawali oleh tetes-tetes air. Setitik air dapat dibendung oleh segenggam tanah, namun air yang melimpah-limpah dapat mencabut pepohonan, menghanyutkan batu besar, akan meruntuhkan bukit. Andai perubahan dilakukan sebelum masalah jadi besar, sebelum terlambat, maka perubahan tersebut gak akan sulit dilakukan. Bapak Ibu, ada banyak rumah tangga yang nanti. Ada banyak suami atau istri konflik avoider, gak mau ngadepin konflik. Jadi daripada ribut, diem aja deh. Daripada berantem, udah diem aja deh. Daripada nanti jadi marah-marah, udah deh, kita diemin aja. Nanti juga baikan. Memang hari itu baikan. Emang saat itu mungkin garing, tapi kita tahu endingnya. Kayak sebuah bara api sekam dalam tungku. Cuman masalah waktu, meledak sedemikian hebat. Kalau kita melihat kehidupan kita, ada banyak ikatan iblis yang datang dari sebuah kebiasaan kecil, kebiasaan remeh. Mulai dari sekedar, cuma nonton doang kok. Cuman baca doang. Sehari kuat, 2 hari kuat, 3 hari kuat. Seperti sebuah tali yang tanpa sadar, pelan tapi pasti mengikat kita. Pelan tapi pasti membuat kita tidak berdaya. Demikianlah cara iblis mengikat kita, mengikat rumah tangga, mengikat anak-anak muda, mengikat orang-orang percaya. Dengan apa? Dengan pembiaran. Apa yang kita biarkan akan menjadi apa yang kita hadapi. Biasakan Bapak Ibu untuk gak menyepelekan dosa. Biasakan anak-anak muda untuk gak pandang remeh sama yang namanya kebiasaan itu. Karena pelan tapi pasti itu will bring you to the end of your life. Itu akan captive Kak. Itu akan ngikat. Pengkhotbah menyatakan hal yang sama. Rumah rusak atau
atau atap bocor seringkali tidak terjadi tiba-tiba. Tapi karena penghuni rumah menunda, membetulkan atau berlambat-lambat memperbaiki atau merawat. Banyak masalah yang perlu usaha besar untuk menyelesaikan. Tapi banyak juga masalahnya nggak terlalu besar. Andai kita selesaikan dari awal. Tapi kadang-kadang kita kurang peka, kita cuek, menyepelekan. Masalah semakin menjadi akan sulit diatasi. Kira-kira hari-hari ini ketika kita dengar firman ini, Roh Kudus ngingetin apa? Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengakibatkan kita justru nanti ke depan gak bisa ada? Abu, ada sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan yang pernah saya dengar ngomong gitu. Bunuhlah dosamu sebelum dosa itu membunuh kamu. Biasanya masalah itu atau dosa itu awalnya kita yang kendali. Awalnya kita yang pegang. Tapi lama-lama dosa atau masalah itu yang ngendaliin kita, yang pegang kita, yang tuntut kita. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan menyadari bahwa kan saya menunda-nunda, saya harus segera menyelesaikan. Kalau ada ribut sama keluarga, sama istri, jangan tunggu nanti. Alkitab bilang sebelum matahari terbenam, biarlah amarahmu padam. Alkitab bilang kalau kamu beribadah dan teringat sesuatu kepada saudaramu, bereskan. Ayat itu bukan bicara soal pengampunan saja, tapi ayat itu bicara untuk tidak menunda-nunda. Alkitab mengatakan apabila kamu sudah bernazar, jangan ditunda, segeralah menepatinya. Karenanya Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah mengatakan dengan sangat baik, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran. Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah tahu kebenarannya, dan Tuhan mau berikan hidup kepada saudara. Pertanyaan besarnya adalah, saudara mau nggak? Mungkin hari ini Roh Kudus ingatkan saya untuk, gak apa-apa kok, mungkin bukan kita yang salah, orang lain yang salah. Berdamai. Apalagi kalau dia istrimu, dia anakku. Firman Allah mengatakan Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 5 ayat yang ke-4, ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Percaya, mendengar perkataanku. Kalau kamu percaya dan mendengar perkataan Tuhan hari ini, bereskan. Istri sama anak. Ada Bapak Ibu seorang jemaat yang saya layani di Makassar. Ini this is true story. Bapak Ibu bawa jemaat ini sama suami istri sudah bertahun-tahun gak ngomongan di rumah. Kalau ngomong mereka suruh anaknya. Ya mereka sih ngomong kayak cuma sekedar Pak pergi, Bu pergi. Tapi ngomong yang benar-benar ngomong kayak benar-benar manusia pada umumnya, itu udah gak pernah lagi. Suatu hari Bapak Ibu Tuhan izinkan istrinya mengalami kelumpuhan. Dicek ke dokter gak ada apa-apa, cuman lumpuh aja. Tapi yang menarik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita datang mengampuni, membereskan, dalam satu kesempatan Tuhan memakai seorang hamba Tuhan membereskan masalah tersebut kepada mereka. Mereka pulih, saling mengampuni, dan saya dengar mereka nangis dengan kejer. Beberapa waktu kemudian mereka datang ke gereja, istrinya tidak lagi dengan tongkat atau kursi roda. Mulai berjalan, memang jalannya pelan. Ternyata selama ini karena merasa tidak dikasih oleh istri, oleh suami, semangatnya padam. Semangat hidupnya hilang. Sehingga dia ya begitu.
Yang bisa saya bagikan sama saudara adalah ada berkat, ada mukjizat ketika kita taat sama firman Allah. Bapak Ibu, sebelum terlambat, bagikan kabar baikin kepada orang lain. Dan doa saya, Tuhan memberikan kepekaan dan memberikan tuntunan untuk kita boleh mengerti kebenaran Allah yang punya surga, grace and mercy. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhan, kami dengar firman Allah dan kami mau membagikan kepada pagi ini. Kalau ada sesuatu yang mulai membesar, mulai memikat kami, sebelum semuanya Tuhan, ajar kami untuk melepaskan, ajar kami untuk mengampuni, ajar kami untuk boleh memulihkan hubungan kami. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.